Foodies, percaya nggak ada sop buntut yang harganya cuma 30 ribuan? Wadidaw, lagi-lagi nih adanya di Bogor, ibu kotanya sop buntut. Canda-canda Foodies. By the way nih ya, harga boleh terjangkau, tapi soal rasa harus dites dulu. Wajib lasis dong, asik. Lihat tuh, sajiannya sangat menarik sekali. Dan kita langsung cobain sebelum dicampur dengan sambal, terus juga jeruk nipis. Kita cobain bumbu yang masih originalnya ini ya. Bener loh pedis, aduh ini enak banget, nikmat banget. Enak banget ya Kak ya? Gurih, ya. Karena rasa kaldunya itu sangat berasa sekali, apalagi kalau dimasak lebih lama, pasti kan kaldunya tuh dapat kaldu alami tuh dari dagingnya. Dan memang paling enak ya, nyeruputnya itu adalah pas lagi anget-angetnya gini. Kuahnya approve bener nih Foodies. Super gurih berkaldu kental hasil rebusan buntut sapi selama berjam-jam. Potongan buntutnya juga no play-play, melimpah beneran satu mangkok full loh. Mantap. Enak banget ini. Nah, setelah dagingnya terlepas dari tulang ya, dagingnya tuh empuk banget dan enak untuk dikunyah. Jadinya rasanya mantap. Hasil rebusan dengan teknik slow cooking ini beneran juara secara hasil. Nggak cuma bikin dagingnya auto copot dari tulang, tapi warnanya yang kemerahan juga bisa dipertahankan. Cakep bener ya. Bu, udah sampai setengah piring aja, Bu, cepet banget. Empuk, enak banget ya. Tuh, sama lagi ya. Tuh, lihat tuh, Foodies tuh. Soalnya nggak perlu berantem ya Kak, dagingnya Nah, itu lembut banget. Betul. Kadang-kadang kita kalau misalnya makan sop buntut itu paling repot kalau kita tuh sampai kayak berantem gitu. Makannya tuh kayak heboh banget. Kalau itu enggak tuh, lihat tuh. Langsung Copot ya dari diambil, langsung copot dari tulangnya. Langsung bisa dinikmatin tuh. Lihat tuh, sebanyak ini loh dagingnya. Sikat Tika, jangan kasih kendor. Wajib diracik cik-cik sesuai selera pakai jeruk nipis dan sambal biar makin segar. Lala. Mie tegurnya enak loh. Tuh, empuk. Dagingnya lihat tuh, seger. langsung copot ya Kak ya. Oke deh, sop buntutnya fix approve ya. Wajib pakai banget nih buat kamu cobain Foodies. Kalau gitu kita lanjut, kita ke bebakaran. Ya, suaranya satu ini juga punya menu iga bakar yang aromanya harum banget Foodies. Kalau yang tadi kan emang kayaknya full di gurihnya itu. Kalau sekarang tuh gurih tetap ada, cuman ada manisnya itu. Jadi buat pencinta makanan yang suka agak sedikit manis, ini udah paling cocok banget nih menu ini. Dan dagingnya empuk sekali, enak buat dikunyah. Mau sop buntut, sop iga, iga bakar, atau buntut bakar, semuanya Zuzurli nih definisi lazis. Empuk, aromatik dengan bumbu atau rempah yang ngeresep banget. Meski namanya sop buntut gondang dia, tapi jangan kegocek ya Foodies, warungnya ada di bilangan Tegal Gundil di Kota Bogor. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi yuk. Hai Namki, Foodies resto khas Singapura ini buka di Blok M 24 jam loh. Owner itu pernah tinggal di Singapura, makanya ngide buka tempat makan khas Singapura buat ngobatin rindu. Baru buka tanggal 7 November kemarin, tapi udah langsung dibanjiri pelanggan kayak begini nih. Jam makan siang, bangku-bangku sampai penuh, udah kayak KRL jam pulang kantor tuh. Yaudah cus, Ayu and Om Kim gak mau ketinggalan hype nih, langsung kita merapat. Wow, Foodies, lihat kita make
ini? Aku lagi megang lemon chicken rice. Oh, lemon chicken rice. Ini ada roasted chicken. Kita lagi di mana, Om Ki? Ini namanya Hainan Ke. Bukan, Apa? Hainan Ki. Hainan Ki. Ya Allah, salah dikit aja ini. Walah foodies, ngiler nggak tuh lihat roasted chicken yang menggunung gini? Panggang ayamnya itu satu ekor utuh dan berjam-jam sampai menghasilkan warna kecoklatan yang mengkilap, bikin kulit ayam jadi garing dan juga gurih. Nah, kalau yang menu dipesan Om Kim ini lemon chicken rice. Yes, ayam yang dibaluri sama tepung terigu digoreng sampai crispy terus dibanjiri saus jeruk lemon. Perpaduan air lemon, gula dan juga sedikit kaldu ayam gitu tuh foodies. Mau roasted chicken atau lemon chicken, dua-duanya pakai kaldu steam ayam. Yes, dan ini bedanya roasted chicken langsung jadi satu, kalau lemon chicken kaldunya dipisah. Rupanya semangat banget nih Ayu sama Om Kim. Gimana kalau langsung gaskan kita makan? Ayo dulu deh, skuy. Jadi foodies ya, ini ayamnya tuh namanya juga roasted ya. Iya. Sudah pasti di Panggang. iya. Jadi di luarnya tuh ada aroma-aroma sedikit smoky ya. Di dalamnya itu ya, untuk ayamnya bagian dalam itu rasanya juicy. Jadi makanya tuh emang harus sama timunnya. Kuahnya Kak. Kuahnya enak ya. Asin juga, asin dikit. Asin, manis, Manis. terus gurih, kaldunya berasa. Karena ini emang dari kaldunya juga, Om Kim. Oh, foodies, lihat ini daging ayamnya tebal ya, Om Kim ya. Tuh tebal, jadi dia juicy banget ya. Terus rasa ada sedikit rempahnya tapi nggak mengganggu, nggak yang too much ya teman-teman. Tuh lihat. Serius deh foodies, walaupun ini potongan-potongan daging ayam itu kayak tebal, tapi pas digigit effortless alias nggak pakai alat. Karena emang sebelum dipanggang tuh, di steam dulu minimal 2 jam foodies. Nah, termasuk best seller nih, lemon chicken yang dari aromanya juga udah nyegerin banget. Just cobain Om Kim. Warnanya kelihatan enak banget ya. Nah, nah, Ini tuh. kan teksturnya crispy. Oh iya. Nah, beda dengan yang ini roastednya. Nih, kita coba ya foodies ya. Enak banget. Enak banget. Ini kayak rasanya kayak asam manisnya. Ada asam segar ya. Asam segar. Terus ada manis. Ya. Jadi dia di ini di atasnya madu. Ya, ditampilin semua sausnya. Oke. Kayak sausnya masuk ke dalam gitu. Oke. Adanya ini, Apa? sambelnya. Oh Aku mau iya. cobain. Iya Aku bener-bener. suka pedas, jadi Ah. aku mau pakai ini dulu aja ya. Oke. Tuh. Buset. Oh. Om Kim emang suka pedas. Iya. Coba. Cobain ya. Wam. Pedasnya ada rasa jahe. Oh iya, jahenya yang pertama ya. Segar juga. Oke. Pedasnya kayak pedas banget. Terus kayak bikin daging itu fresh. Benar. Jadi ini emang nyampe di mulut ya. Untuk sambalnya jahe dulu kerasa. Jahe dulu. Jahe dulu. Terus bawang putihnya juga lumayan strong juga Strong. teman-teman. Terus ini pedas. Pedasnya tuh lumayan pedas ya. Tapi enak juga. Enak. Pedas banget tapi enak. Yaps, biasanya sambal khusus lemon chicken ini emang pakai jahe biar rasanya segar dan juga hangat. Eits, nggak cuma itu, nasi Hainannya pun juga pakai jahe loh foodies. Makin gurih karena ada kaldu ayam, bawang putih dan juga daun pandan. Wih, kebayangkan wangi rempahnya? Namanya orang Indo mah kurang afdol lah ya kalau nggak pakai nasi. Ayo foodies, bedanya nih kalau nasi Hainan itu biasanya pakai beras jenis bulir panjang. Jadi bakalan beda banget sama nasi putih biasa. Nasinya, teksturnya tuh, Kayak pisat-pisat. aduh nasi Hainannya enak banget ya foodies ya. Ini gurih ya. Karena dari ini Kaldu ayamnya. kaldu ayamnya dimasakin ke nasi, dikasih jahe sedikit, dikasih bawang putih sedikit, ya. Jadi kaldunya tuh alami gurihnya ya. Terus teksturnya tuh emang perah, tapi bukan yang keras gitu, Bukan yang bukan. kayak bukan buat nasi goreng itu loh. Bukan. Bukan. Nasi Hainan yang pulen ini emang klop banget dipadukan sama ayamnya nih, bikin kenyang maksimal. Tapi kalau mau beli yang ayam satuan tanpa nasi, bisa banget kok, sesuaiin aja sama mood foodies, oke?
Om Kim, laksa. Langsung ditinggalin aja. Buru-buru banget. Hey para pecinta permian, kumpul dulu laskah karena ada laksa Singapura yang creamy abis nih. Oh iya, di sini tuh homemade semua loh, termasuk mie-nya ini nih foodies. Makin gurih karena kuahnya yang penuh bumbu rempah kayak lengkuas, santan dan juga kunyit. Plus topping telur rebus, udang dan juga tahu. Santap menu terakhir ini tanpa ampun kayaknya. Nah, lebih apa rasanya itu? Rasanya gurih, Ya. ada rasa santannya, creamy banget. Creamy. Ya, Foodies. Pokoknya dia pedasnya. kalau susah ngomong ya, udah lu artikan aja lah sama diri lu sendiri ya. Ngerti aja itu, ya. Teksturnya gimana? Dia kenyal-kenyal, tapi gampang putus gitu loh, Om Kim. Iya, santannya kencang ya. Asin, gurih, creamy, pedasnya tipis. Lebih pedas sambal yang tadi itu ya, Om Sama yang Kim tadi. ya. Pendatang baru di Pasaraya Blok M ini emang gak gagal sih bikin mata tertarik buat mampir foodies. Makanya kalau ke negara Blok M, cus lah ke tempat ijo-ijo menggoda ini ya. Mau jam berapapun gaskan foodies, kan bukanya 24 jam. Jadi gak usah bingung ya kalau tengah malam kebangun terus karena lapar, ya udah kemana lagi kalau bukan ke sini. Oke, foodies tahu nggak? Sehari aja nih ini bisa habis 800-an porsi loh. Padahal pas Om Kim sama Ayu ke sini tuh masih soft opening, tapi gokil banget sih bisa seramai ini. Oke, Foodies. Jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh. Menu receh? Tapi rasa Enggak receh ya. recehan. Nah, laju kita makan ya. Hajar aja ini. Ah. Foodies, ada warung Padang yang lokasinya nyempil tapi rame banget yang datang. Iya, bahkan baru buka jam 10 nih, jam 1 siang tuh biasanya udah ludes dong. Bah, gokil kan, jualannya cuma 3 jam aja. Namanya Rumah Makan Padang Minang Family yang ada di Jalan Malabar, Kota Bogor. Gak cuma terkenal dengan rasanya yang enak, tapi harganya juga receh. Mulai dari 15 ribuan aja. Nah, murah meriah kan? Itu udah dapat paket komplit nasi plus lauk. That's why warung Padang ini jadi langganan akamsi, terutama para mahasiswa di Bogor nih foodies. Nah ini dia tunjang yang legendaris nih teman-teman ya. Tuh. Waduh, enak banget kayaknya sih. Sekarang tinggal apa? Tinggal ayam bakarnya. Ambil ayam bakarnya. Eits, nggak cuma itu aja, dendeng, batokok, dan telur dadar juga nih banyak dicari foodies. Foodies, warung masakan Padang ini asalnya dari Batu Sangkar. Bahkan berasnya juga asalnya dari sana loh. Sehari bisa habis 1 karung beras tuh untuk sekitar 200 porsi. Wih, laris manis. Foodies, saking enak sih bumbu gulai tunjangnya itu harus disiramin lagi ke nasi nih supaya semakin lama bana. Waduh, auto nagih nih mah kalau cobain gulai tunjang di sini, gawat Foodies. Foodies, ini nasinya enak banget, pulen. Ini tadi aku makan nasi cuman sama bumbunya aja itu udah enak banget. Saking nasinya udah enak tuh, udah pulen banget. Beras yang dipakai di sini beras pulen ya, jadi nikmat banget walau cuma pakai kuahnya aja. Udah gitu porsi nasi di sini juga ugal-ugalan nih foodies, auto kenyang deh kamu dijamin. Aku sekarang penasaran sama telur dadarnya karena warnanya agak kemerahan ya. Khasnya telur dadar Minang emang ada campuran cabai dan rempahnya ya guys, makanya warnanya tuh menyala. Ini telur dadarnya juga tebel banget loh, mantep nih foodies. Sama teksturnya itu lembut-lembut dan ini berasa banget telurnya, nggak yang telur kebanyakan tepung gitu ya, karena memang nggak pelit bahan utamanya. Telurnya itu sendiri enak banget. Oh ya foodies, selain menambah cita rasa telur dadar, si bumbu rempahnya ini juga bikin telurnya nggak bau amis samsak loh, jadi semakin nikmat deh tuh makannya. Ini aku suka banget, karena kenapa? Jadi si bawang-bawangnya itu bener-bener berasa banget khasnya gitu ya. Dan ini cabai hijaunya tuh nggak terlalu pedas. Jadi kita bener-bener bisa nikmatin dagingnya.
tanpa terganggu sama pedesnya yang berlebihan gitu. Ini enak banget sih. Tekstur lembut banget. Bumbunya meresap banget, sempurna pokoknya meresapnya. Wah, beneran juara sih cita rasa masakan Padang di sini. Semuanya gak ada yang gagal, enak-enak semua. No debat ya foodies, lazis. Beneran harga kaki 5, rasa bintang 5 jos. Yuk, cobain yuk. Oke foodies, jadi buat kalian yang mau makan murah tapi rasanya nggak murahan, kalian langsung aja datang ke Jalan Malabar Bogor, rumah makan Minang Family. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Jadi tekstur daging entoknya itu udah lembut banget karena dia udah melalui proses presto. Foodies, olahan entok yang satu ini memancing adrenalin para pecinta pedas. Namanya juga entok slenget nih foodies, yang dalam bahasa Jawa berarti pedasnya menyambar alias pedas pakai banget. Selain pedas dari kuahnya, di atas bebeknya juga dikasih cabai segar yang bikin makin jos gandos di lidah. Foodies, saatnya kita makan berat di Sleman, Yogyakarta. Ini adalah entok slenget Lor Gatep. Waduh, ini aku makan bareng warga Sleman. Halo semuanya. Halo, ya kan. Lagi makan berat nih foodies kita. Kita gaskan langsung ya. Jadi aku pesen 2. Ini ada yang tengkleng ya, tengkleng entok. Aku belum pernah makan. Biasanya kan kita makan tengkleng kambing ya kan. Nah, kalau ini entok slengetnya. Selain dia sensasi pedas, ada juga manis-manisnya. Jadi dia tuh balance. Cuma kalau misalnya kalian pengen yang lebih pedas, boleh minta potongan cabai rawitnya. Awal digigit, dagingnya itu ada sedikit sensasi manis. Lama-kelamaan pedasnya kok makin nonjok nih foodies. Ini tapi beneran bikin nagih loh, karena kuahnya juga full of rempah-rempah. Terbuat dari campuran lengkuas, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga lada. Jadi kayak rasa gitu tuh foodies. Sebenarnya pedasnya tuh udah pas, tapi berhubung aku tuh memang nggak terlalu yang suka pedas banget, ini menurut aku cukup nusuk pedasnya foodies. Tapi tadi udah dikasih kecap juga kan, jadi balance lah, ada manis-manisnya tapi memang cenderung ke pedas. Namanya juga slenget ya kan. Ini Berbeda dengan warung entok pada umumnya yang biasa masak besar nih foodies, di sini masaknya dadakan sesuai pesanan. Mirip-mirip warung tongseng gitu ya. Jadi kalau bisa request nih mau pedas, manis, gurih, atau bisa ikut resep paten dari entok slenget ya. Pokoknya fleksibel aja ya, ngikut keinginan pelanggan. jadi tekstur daging entoknya itu udah lembut banget karena dia udah melalui proses presto. Jadi udah di presto, udah lembut, baru kemudian dimasak lagi tuh, ya kan? Buang tengkleng atau yang masak seperti ini. Jos gandos. Mantap. Gimana Bu, mantap Bu? Mantap. Mantap, tuh kata bapaknya mantap. Endulnya benar-benar bikin jatuh cinta. Kuah dan daging entoknya tuh benar-benar gurih, pedas, manis menjadi satu. Asli ini mah sekali pasti mau lagi dan mau lagi foodies. Apalagi nih guys, pakai 30.000 udah dapat nasi, entok, minum, dan juga lalapan gratis tis-tis. Ulala, definisi modal tipis tapi bikin perut aman tentram nih seharian. Wah, mantep pol nih foodies. Tua, muda, sampai anak kecil bisa banget nyenengin perut di sini ya. Secara varian entok slengetnya ini tuh gak butuh perjuangan keras foodies buat dikunyah, lembut banget.
Emang kalau tengkleng tuh biasanya yang tulang-tulangnya ya, tapi masih bisa kita seruput-seruput. Aduh, jatuh. Kayak gini nih. Emang lebih mantep ya. Kalau misalnya kita gigit langsung begitu, masih ada sedikit tulang-tulangnya. Jadi sedikit effort tapi mantap. Dan tuh kuahnya sebenarnya sama ya. Rempah-rempahnya tuh sama dengan yang tadi varian original si entok selengetnya. Tapi kalau ini selain dia lebih kental, dia pakai tulang begini. Jadi makannya tuh bener-bener kudu-kudu harus effort sedikit. Tongseng entoknya, ternyata nggak kalah jos. Tapi kalau olahan tongseng ini emang khusus tulang-tulang entoknya yang menjadi bintang utamanya. Sensasi gigit tulang sambil berburu sisaan daging ini nih yang paling dicari para pelanggan. Nikmatnya tuh foodies, double-double gitu loh pas gigit tulangnya. Makin nikmat banget karena bumbunya ngeresep sampai bagian terdalam. Entok Slenget ini setiap hari Selasa tutup ya foodies. Jadi cus ya yang mau cobain selain hari Selasa, oke? Tempatnya cukup luas kok foodies. Yang mau makan besar bareng sama keluarga gasngeng ditunggu sekarang, oke? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ada sajian patin bakar yang ikannya masih fresh banget dari akuarium loh. Udah gitu patinnya hasil budidaya sendiri pula. Wih, gaskan lah kita cobain sih. Ya, kabur. Mandi. Iya. Ayo kamu mau kemana? Sebentar. Wah. Gokil. Budi, tahu nggak barusan tuh yang mau gue tangkap apaan? Ikan patin. Jadi sekarang aku di Tanah Megani lagi ada di penyetan Mas Uya. Kita mau nyobain ini ikan patin ini tadi yang mau aku tangkap sendiri ya. Jadi ikan patinnya di sini yang semuanya tuh fresh. Yoi foodies, keunggulan penyetan Mas Uyak itu ikannya baru akan diambil dari akuarium kalau mau dimasak. Wah, kebayang dong ya betapa segernya ikan bakar di sini. Proses mengolah patin bakarnya lumayan panjang nih foodies. Harus dibersihin, digoreng sebentar, kemudian dibumbuin, baru deh tuh siap buat dibakar. Foodies, sambal ijonya ini juga best of the best loh. Tuh lihat aja, sekali bikin banyak bener. Sekitar 2 kg cabai rawit hijau. Wih, kebayang kan pedesnya? Wah, menyala lambungku. Udah gitu nih, dalam sehari bisa 2-3 kali ngulek sambalnya loh foodies. Mantap. Jadi kebakar karena sebelumnya tadi prosesnya udah sempat digoreng dulu, jadi kriuknya tuh enak banget, kering, renyah, gurih. Terus karena jadi itu juga gampang, jadi langsung kepisah gitu foodies dari apa namanya duri-durinya. Wah, pecah ini si foodies. Bumbunya tuh ngeresep banget loh. Juara nih patin bakarnya. Oh ya, ternyata fungsi proses goreng selain bikin cepat matang dan teksturnya juga lebih renyah, juga bikin bumbunya lebih meresap foodies. Langsung kita cobain pakai sambal terasi dulu ya foodies ya. Buat yang nggak terlalu suka pedas, khawatir nggak kuat ya, aman banget. Jadi sambal itu lebih banyak manisnya ketimbang pedasnya, nikmat, melengkapi rasa dari si patin yang udah penuh banget sama bumbu-bumbu rempah-rempahannya.
Tapi kalau kalian suka sambal yang lebih pedas, tenang, ada sambal ijonya tuh. Dijamin sekali suap, nendang banget foodies. Ini pedes, terus ada sensasi bawang putihnya gitu pedes, yang berasa banget dari sambal, dari cabai hijaunya ini. Dan kalau buat yang nggak kuat pedes, dikit-dikit aja makannya ya, biar bisa tetap nikmatin si cabai hijau ini. Oh ya foodies, sambal ijonya ini agak oily ya, karena tadi cabai rawitnya digoreng dulu. Ikannya itu gemesin banget, foodies. Dia tuh empuk kan. Terus secara kalau mengambilnya aja nih segampang ini nih. Tuh. Biar nggak seret kita seruput juga sayur lodehnya. Wah, nikmatnya foodies, gurihnya berasa, nggak kalah nikmat nih sama sayur asamnya. Isian sayurnya juga banyak, wah surga ini mah. Oh iya, di sini juga ada nasi uduk loh, dan juga nasi putih biasa, tinggal dipilih sesuai selera kamu. Jadi gimana foodies? Bisa nebak nggak harganya berapa? 40, 50 ribu? Nah, terlalu mahal. Untuk ikan patin sebesar ini cuman 25.000 doang. Wih, ajib kan? Ini baru makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini udah pas panas tadi, tapi masih crunchy foodies. Nah foodies, ini dia nih yang beda di sini. Mie ayamnya itu dibakar. Langsung aja ya kita bakar. Di tahun 2025, mie ayam ada aja gebrakannya nih foodies. Aslinya pelengkap mie ayam bakar cobek tuh mirip-mirip sama mie ayam biasa. Ada potongan ayam kecap sama jamur. Nah bedanya yang ini ada tambahan daging ayam panggang merah atau biasa disebut char siu. Terus dikasih bumbu bakar rahasia juga tuh foodies. Nih foodies, ayam merah. Ini udah siap dipanggang tadi ya Bu? Udah dipanggang. Udah dipanggang. Dan tinggal Kita taruh aja. Foodies, saat proses bakar-bakar begini ada tambahan cairan khusus yang berfungsi untuk mempercepat proses pembakaran dan bikin aroma minyak makin endas. Oke Bu, ini kan semuanya udah, habis itu kita semprot. Ya, kita Oke. kasih smoky oilnya supaya aromanya semakin wangi Kuat. dan semakin menggoda. Ya, kita pakai dulu ya smoky oil. Oke. Proses pembakarannya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 menit aja. Wow, foodies. Ini udah akhirnya matang juga, nggak perlu lama-lama, 2-3 menit aja. Aromanya tuh wangi banget karena tadi ada siraman dari oil apa Bu? Smoky oilnya, jadi makin smoky, makin wangi. Dan aku udah nggak sabar banget pengen cobain. Dan yang pasti foodies, kalian harus tahu ini semua dibikin sendiri, mulai dari mie, topping, ayamnya semuanya dibikin langsung sama ibunya. Mie bakar original paket komplit, toppingnya tuh beneran bejibun foodies. Selain aneka olahan ayam dan juga jamur, ada bakso sama pangsit basah juga nih. Oh ya, harga menu-menu di sini mulai dari 17.000 aja ya foodies. Ya udah, sekali langsung aja kita memasuki waktu Indonesia bagian makan receh icip-icip. Takis. Tekstur mie itu lembut banget, gurih, dan ada sedikit pedas-pedasnya. Karena ini yang dibakar spesial, biasanya kita tuh makan yang rebus kan. Tapi yang kali ini tuh beda. Ini dibakar langsung dan aromanya benar-benar wangi banget. Aroma smoky-nya tuh emang bikin menikmati mie ayam bakar ini jadi berbeza. Lebih wangi dan lebih berasa. Apalagi kalau dicampur sama topping ayam kecap yang manis, gurih plus jamurnya gede-gede foodies. Wow. Ini sekilas tadi aku kira ini kayak ati ampela ya. Tapi ini sebenarnya jamur. Dan dia tuh berasa kayak daging. Ada gurihnya, ada manisnya. Enak. Next, kita cobain ayam char siu-nya dong Davina.
Bumbu char siu ini tuh cukup meriah loh foodies. Ada bumbu 5 rempah, madu, kecap manis, dan bumbu dapur lainnya. Nah, kira-kira masakan khas kanton Tiongkok ini cocok nggak ya sama lidahnya orang Indonesia? Berasa bebek, tapi ini ayam. Gimana tuh? Enak banget, smoky banget, manis, nggak pedas, tapi gurih. Terus ada aroma-aroma rempah, tapi nggak too much, pas gitu. Kita makan. Char siu juga dikenal dengan teksturnya yang lembut dan berair di bagian dalam, sementara bagian luarnya punya lapisan karamel yang renyah. Ini lazis foodies! Paduan topping mie ayam bakar cobek komplit ini beneran meriah deh foodies. Mau ayam kecap atau ayam suwirnya approve. Bakso dan pangsitnya juga lazis, sama-sama ngedaging banget. Baksonya tuh kenyal dan juga gurih, pangsitnya juga lembut banget. Nah foodies, selain mie bakar paket komplit, mie bakar chili oil juga jadi primadona di sini. Katanya pedasnya beneran menyala. Wah, apa iya? Cus kita buktiin yuk. Buat aku, pedasnya dari 1 sampai 5 tuh 4. Jadi buat kalian, ini bisa juga untuk yang suka pedas atau yang enggak. Jadi kalau kalian suka pedas, kalian bisa pakai chili oilnya 2 atau 3 sendok. Jadi masih bisa dinikmatin gitu. Kalau terlalu pedas nanti kita makannya nggak nikmat foodies. Makan. Nah buat kamu yang penasaran nih ingin menikmati mie ayam gaya baru, cus ke Mie Bakar Cobek aja. Buka tiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Harganya terjangkau banget kok foodies. Paling mahal nih cuma 40 ribuan. Nah kantong dijamin senang dong, perut pun dijamin kenyang. Asik. Nah foodies, buat kalian semua yang mau cobain Mie Bakar Cobek ini, kalian langsung aja datang ke Jalan Proklamasi Depok 2 Timur. Datang foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada pendatang baru nih di samping stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Namanya DJ Chicken, spesialisnya ayam ukuran jumbo guys. Bagian yang dipakai nggak main-main loh, semuanya pakai daging paha atas boneless alias tanpa tulang. Wih yahut. Oh iya foodies, makan di sini sepaketnya murce alias receh cuma 30 ribuan aja. Itu udah dapat nasi, telur, ayam, bayam goreng dan juga minum. Wih, harus banget sih dicatat yuk buat jaga-jaga tanggal tua. Kalau namanya ayam goreng, tentunya kita harus mencoba tes kriuknya. Kedengeran nggak, Foodies? Kedengeran kan? Crispy banget, Foodies. Mantap. Dan karena ini benar-benar di deep fry ya, Foodies ya. Jadi, tuh. Aduh. Dagingnya itu loh, Foodies. Pahanya kelihatan banget juicy-nya tuh. Aduh. Bikin ngiler. Makan, Foodies. Ini udah nggak sepanas tadi, tapi masih crunchy, Foodies. Baluran tepungnya ini meskipun cukup tebal tapi krenyesnya masih berasa loh. Cakep. Juicy-nya juga maksimal karena kandungan lemak daging paha atas yang cukup tinggi. Apalagi katanya sih di sini tuh ayamnya selalu yang fresh di hari itu. Jadi, lala, empuk, lembut, pecah. Rasa dari ayam pertama kali masuk gurih banget, Foodies. Jadi kayak minyaknya itu udah digoreng ayam berkali-kali kan. Jadi nyerap banget tuh, Foodies. Si rasa dari bumbu-bumbunya, Foodies. Jadi bener-bener yang udah nyerap banget nih. Foodies bisa lihat ya, rempah-rempahnya. Ya kan? Berasa banget rempah-rempahnya. Aku nggak tahu nih pakai bumbu apa aja. Tapi selain gurih, ini lada hitamnya tuh berasa banget, Foodies. Jadi ke mulut tuh ada aromanya yang aduh enak banget ya beneran. Yap, selain dari minyak, ayamnya ini udah dimarinasi semalaman foodies. Jadi dijamin deh tuh bumbunya masuk banget sampai ke tulang-tulang. Apalagi makannya bareng sama sambal mata. Beneran endorse. Bawang merah, cabai, dan serenya nggak terlalu matang. Jadi pas dimakan tuh kayak krenyes-krenyes nikmat. Ini dia, Foodies, menu selanjutnya akan aku coba.
ayam Nashville. Ayam Nashville di sini itu bahan dasarnya adalah chili oil. Rasa yang pertama kali masuk adalah asin dari bumbunya itu. Udah bener-bener menyelimuti bumbu rahasianya yang aku pun nggak tahu apa. Bumbunya itu nyerap ke semuanya. Tapi lagi-lagi rasa dari black peppernya tuh kuat banget, Foodies. Buat foodies yang doyan gurih pedas, wih, saus Nashville ini cocok bingo sih. Chili oilnya nggak terlalu pedas ya, di mulut masih nyaman kok. Oh ya, minyaknya ini bikin cabai keringnya nempel, jadi makannya nggak jatuh-jatuhan. Mantap! Nah, foodies makin nyehut lagi nih, makannya di awur-awur langsung, ya nggak? Tapi kalau dicampur nasi, jadinya lebih mixing, lebih ngeblend, rasanya bercampur aduk di dalam mulut. Manis, pedas, asin, gurih, ada semua. Chili oilnya mantap. Nah, sekarang aku makan bayam crispy-nya ini. Nah, ini bayam yang digoreng garing banget. Bayam crispy-nya sendiri nggak digoreng pakai bumbu apa-apa. Jadi dia sudah menjadi pelengkap dan ini nge-reduce rasa si asinnya itu, Foodies. Jadi mantap banget. Emang ya, makan tuh jadi makin nikmat banget kalau udah ketemu sama nasi, lauk sama sambal. Mantap, foodies! Wah, buat yang perutnya strong, boleh banget tuh dicobain ya si sambal bawang atau saus yang satu ini nih, saus mayo volcano. Bah, apakah akan semembara itu? Creamy, pedas, lagi-lagi gurih dari bumbunya itu menyerap nih, Foodies bisa lihat tuh ya. Nih, bagian bumbunya ini udah nyerap sampai dalam, Foodies. Jadi udah dimarinasi dengan sangat baik ini, Foodies. Wah, ternyata pedasnya mayo volcano ini masih di bawah sambal bawang, foodies. Ada pedas tapi gurihnya mayones itu masih dominan. Jadi nggak bikin kaget lidah kita lah ya. Ini deh, Foodies, yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan, Foodies.